Halo, perkenalkan saya Naila Zahwa. Di sini saya bermaksud untuk membahas secara singkat mengenai apa itu virtual memory dan jenis-jenis virtual memory. Nah, lantas apa sih virtual memory itu? Jadi, pada dasarnya, virtual memory itu adalah mekanisme yang dilakukan di dalam sistem yang membuat kapasitas memori itu seolah-olah terlihat sangat besar secara virtual ke user. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi, ketika kita mengecek di komputer kita secara keseluruhan, kapasitas memorinya itu cukup besar ya. Namun, pada dasarnya di balik layar itu adalah sistem telah melakukan penggabungan antara RAM fisik dan disk itu yang berupa HDD ataupun SSD. Tapi pertanyaannya, kenapa sistem harus melakukan penggabungan dengan disk? Kenapa tidak keseluruhan menggunakan RAM fisik? Kenapa harus pakai disk? Nah, sebenarnya disk itu sangat mahal dan juga terbatas. Makanya sistem memanfaatkan disk untuk menjadi ruang penyimpanan sementara. Nah, makanya setiap kali user melakukan aktivitas dalam aplikasi ataupun ada data yang ternyata membuat RAM itu penuh, sistem akan memindahkan sebagian besar data itu ke dalam disk. Makanya dalam aplikasi itu kadang terlihat bahwa aplikasi masih memiliki ruang yang cukup besar, padahal sebagian datanya telah dipindahkan ke disk. Nah, berbicara tentang perpindahan data antara RAM ke disk, di sini kita akan membahas tentang teknik paging. Nah, saatnya untuk masuk ke dalam pembahasan virtual memory paging. Nah, pertama kita akan mencari tahu dulu apa itu virtual memory paging. Jadi, virtual memory paging itu merupakan cara yang dilakukan oleh sistem operasi untuk memperluas RAM secara virtual dengan membagi memori menjadi page dan frame. Jadi patch itu apa? Patch merupakan memori yang dibagi menjadi potongan-potongan kecil dan berisi sebuah potongan data program. Sementara frame itu merupakan RAM yang dibagi menjadi potongan-potongan kecil juga. Jadi, setiap patch dari virtual memory itu akan menempati satu buah frame di RAM ketika dibutuhkan. Misalnya ada sebuah program yang berjalan, nah hanya patch yang dibutuhkan yang akan dimasukkan ke RAM. Untuk patch lain yang sedang tidak dibutuhkan itu tidak akan dimasukkan ke RAM untuk efisiensi dari RAM itu sendiri dan agar tidak boros. Tapi karena RAM itu sangat terbatas, jadi sewaktu-waktu bisa penuh, maka ketika ada patch baru yang harus dimasukkan, mau tidak mau sistem operasi harus mencari patch lain yang sangat jarang digunakan. Nah, ketika sistem operasi sudah menemukan patch tersebut akan dipindahkan dari RAM ke disk, sementara patch yang harus dimasukkan itu atau patch baru yang harus dimasukkan akan dipindahkan dari disk ke RAM. Ini yang disebut sebagai patch out dan patch in. Nah, tapi sebenarnya virtual memory paging itu tidak sesederhana memindahkan patch dari RAM ke disk ataupun sebaliknya. Tapi ada mekanisme yang tersendiri dari proses virtual memory paging. Jadi, dalam sistem paging, ketika sebuah program itu mengakses data, dia itu tidak menggunakan alamat fisik di RAM, melainkan virtual address. Nah, virtual address inilah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu page dan frame. Nah, virtual address ini terbagi jadi dua, yaitu page number dan offset. Page number di sini digunakan untuk mencari lokasi page di page table. Nah, setiap program memiliki page table-nya sendiri. Nah, di samping itu, CPU juga mengetahui lokasi page table melalui register khusus yang disebut sebagai page table pointer. Nah, dengan menggunakan page number itu tadi sebagai indeks, CPU membuka page table dan mendapatkan frame number, yang mana frame number itu menunjukkan posisi page tersebut di RAM. Nah, yang kedua di sini adalah virtual memory segmentation. Jadi, virtual memory segmentation adalah teknik manajemen memori di mana ruang alamat program akan dibagi menjadi beberapa segmen logis, seperti segmen kode, data, maupun stack. Setiap segmen memiliki ukuran yang berbeda-beda, tidak seperti paging yang memiliki ukuran yang tetap. Tujuan dari segmentasi itu sendiri adalah untuk memberi struktur yang lebih natural sesuai komponen program, serta memberikan proteksi dan fleksibilitas. Nah, program ini nih menghasilkan alamat virtual yang terdiri dari dua bagian, yaitu segmen number dan offset di dalam segmen. Kita masuk di bagian pertama dulu. Jadi, segmen number itu digunakan sebagai indeks untuk mengakses segmen table, yang lokasinya ditunjukkan oleh segmen table pointer di register. Nah, di dalam tabel ini terdapat dua informasi penting
untuk setiap segmen. Apa itu? Yang pertama adalah base dan yang kedua adalah length. Lantas apa itu base? Base itu sendiri adalah alamat awal segmen di memori fisik, sementara length itu adalah panjang segmen. Nah, sistem memori di sini akan memeriksa apakah offset D ini masih berada di dalam batas length segmen. Jika iya, maka offset dianggap valid. Nah, barulah setelah itu nilai dari base dan offset D akan dijumlahkan untuk membentuk sebuah alamat fisik. Nah, alamat fisik inilah yang akan menunjuk lokasi sebenarnya di main memory tepat pada area segmen yang bersangkutan. Nah, jenis yang terakhir adalah virtual memory segmentation plus patch. Nah, kayak gimana tuh? Jadi, virtual memory dengan segmentasi ditambah paging adalah teknik manajemen memori yang bekerja di mana program akan dibagi menjadi beberapa segmen logis. Kemudian dari segmen logis tersebut akan dibagi lagi menjadi patch-patch yang berukuran tetap. Nah, saat program membuat virtual address, alamat itu terdiri dari 3 bagian, yaitu segmen, patch, dan offset. Nah, segmen dan patch itu ditulis seperti berikut. Nah, yang pertama kita bahas segmen dulu. Jadi, segmen itu apa? Segmen ini digunakan untuk mengakses segmen table, sehingga diperoleh yang namanya base address dari patch table milik segmen tersebut. Nah, setelah patch table ditemukan, patch ini digunakan untuk mencari frame di memori fisik. Disinilah frame ini kemudian digabungkan dengan offset untuk membentuk yang namanya physical address. Nah, physical address inilah yang dipakai untuk mengakses data di main memory. Dengan cara ini, teknik segmentasi itu dilakukan untuk menjaga struktur program tetap logis, sementara teknik paging itu untuk memastikan bahwa alokasi memori itu dilakukan dengan lebih efisien dan bebas dari fragmentasi. Nah, itulah tadi penjelasan seputar virtual memory dari saya. Saya undur diri, terima kasih.